Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Marliani. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi pengungkapan. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah tahu atau ada yang sudah paham atau bahkan ada yang belum pernah sama sekali mendengar apa sih akuntansi pengungkapan itu. Nah, jadi di sini saya akan membahas dan memberi pengetahuan saya sedikit mengenai akuntansi pengungkapan dalam laporan keuangan kepada teman-teman. Nah, sebelum membahas materi ini, ada baiknya kita mengetahui apa sih pokok-pokok yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama adalah konsep pengungkapan, yang kedua itu pihak yang dituju, yang ketiga adalah fungsi dan tujuan, dan yang keempat adalah jenis-jenis pengungkapan. Yang kelima adalah keluasan dan kerincian pengungkapan. Yang keenam, kendala dari pengungkapan itu. Yang ketujuh adalah regulasi pengungkapan. Yang kedelapan, hal-hal yang perlu diungkapkan. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah metode dari pengungkapan itu. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, saatnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep pengungkapan. Jadi, secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Keberadaan dari pengungkapan dalam perusahaan sangat penting, karena pada kondisi ketidakpastian pasar, nilai informasi yang relevan dan reliable tercermin di dalam pengungkapan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk mengungkapkan yang diharuskan dalam standar akuntansi dan yang tidak dapat disajikan dalam neraca, laporan laba rugi atau laporan arus kas. Sedangkan transparansi dalam suatu perusahaan digunakan untuk membantu investor dalam pasar modal. Kita masuk ke slide selanjutnya ya. Mungkin dari teman-teman tadi ada yang bingung atau masih belum mengerti mengenai arti pengungkapan. Jadi di sini saya jelaskan, pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampai list informasi. Sedangkan menurut para akuntan, pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan yang biasanya laporan tahunan. Nah, tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh penilaian judgment manager. Tingkat pengungkapan yang makin mendekati pengungkapan penuh atau full disclosure akan mengurangi asimetri informasi yang merupakan kondisi yang dibutuhkan atau necessary condition untuk dilakukannya manajemen laba. Truman and Titman 1998. Pengungkapan juga sering dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal. Hal ini sejalan dengan gagasan FASB dalam rangka konseptualnya. Nah, masalah teoritis yang terdapat di dalam pengungkapan adalah sebagai berikut. 1. Untuk siapa informasi diungkapkan. 2. Mengapa pengungkapan harus dilakukan. Yang ketiga, seberapa banyak dan informasi apa yang diungkapkan. Dan yang keempat, bagaimana cara dan kapan mengungkapkan informasi. Kita masuk ke poin kedua yang akan kita bahas adalah pihak yang dituju. Nah, rangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan, sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa pihak yang dituju adalah investor dan kreditor. Kita lanjut, pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan, tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif
atau non-kualitatif karena pihak yang dituju lebih luas dan model pengambilan keputusannya kurang dapat diidentifikasi. Pengungkapannya cenderung untuk meluas dan jarang menjadi sempit. Nah, apa sih fungsi dan tujuan dari pengungkapan ini? Menurut Hairi et al., tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah 1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya menilai jumlah pengakuan tentang penerimaan kas bersih. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Keempat, menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performance keuangan suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Yang keenam, untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Dan ketujuh, untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. Manfaat bagi kepentingan perusahaan adalah dapat diperoleh biaya modal yang lebih rendah yang berkaitan dengan berkurangnya risiko informasi bagi investor dan kreditur. Dengan demikian, investor dan kreditor bersedia membeli sekuritas dengan harga tinggi. Akibat dari harga sekuritas yang tinggi tersebut, biaya modal perusahaan menjadi rendah. Lalu bagi investor, pengungkapan bermanfaat untuk mengurangi risiko informasi berupa pengurangan kesalahan pembuatan keputusan investasi, sehingga investor menjadi lebih percaya kepada perusahaan yang memberikan pengungkapan secara lengkap. Akibatnya, sekuritas perusahaan menjadi lebih menarik bagi banyak investor dan harganya akan naik. Lalu bagi kepentingan nasional, yaitu berupa adanya biaya modal perusahaan yang rendah dan berkurangnya risiko informasi yang dihadapi investor. Dengan diperolehnya biaya modal yang lebih rendah oleh perusahaan, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, kesempatan kerja meluas, dan pada akhirnya standar kehidupan secara nasional akan meningkat pula. Nah, dengan berkurangnya risiko informasi yang dihadapi investor, pasar modal menjadi liquid. Likuiditas pasar modal ini diperlukan oleh perekonomian nasional karena dapat membantu alokasi modal secara efektif. Mari kita lanjut ke jenis-jenis pengungkapan ya. Nah, jadi jenis pengungkapan itu ada 2, pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Di mana pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Sedangkan untuk pengungkapan wajib itu adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Keluasan dan kerincian pengungkapan. Keluasan dan kerincian pengungkapan ini membahas terkait seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan disebut dengan tingkat pengungkapan. Evans 2003 mengidentifikasi 3 tingkat pengungkapan, yaitu 1. Tingkat memadai, yang dimana tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarahkan. Yang kedua adalah tingkat wajar atau etis. Nah, ini tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama sehingga tidak ada satupun pihak merasa tidak mendapat informasi dan merasa diuntungkan. Dan yang ketiga adalah tingkat penuh, tingkat yang menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang terarah. Epstein dan Pava dalam Evans 2003 menghasilkan temuan yang dapat menjadi pertimbangan penyusunan standar untuk menentukan tingkat pengungkapan yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan sebagai berikut.
Nah, yang pertama, investor mendasarkan keputusan investasinya dalam perspektif jangka panjang, lalu pengaruh pialang terhadap keputusan makin berkurang, lalu pemegang saham berkeyakinan bahwa laporan tahunan makin bermanfaat dibanding sebelumnya. Selanjutnya, laporan arus kas lebih penting bagi para pemakai daripada laporan laba rugi. Lalu, pendapat auditor makin bermanfaat dibanding sebelumnya. Dan yang terakhir, diskusi dan analisis manajemen kurang bermanfaat. Dalam pengungkapan perlu adanya regulasi. Regulasi itu peraturan atau hukum yang mengatur perilaku dengan alasan 1. Penyalahgunaan atau abuse dan kecurangan fraud. 2. Eksternalitas atau aktivitas saling mempengaruhi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, asimetri informasi. Salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Dan yang keempat, keengganan manajemen tidak mengungkapkan informasi. Apa sih hal yang perlu diungkapkan? Pengungkapan meliputi statement keuangan itu sendiri dan semua informasi pelengkap. Dengan kata lain, apa yang diungkapkan berkaitan dengan berbagai proposal tentang komponen-komponen yang harus disampaikan. Dalam pengungkapan informasi kepada pihak lain, terdapat beberapa model yang dapat digunakan, yaitu model inti, model FASB, model Komite Jenkins, model William, dan peraturan SEC Bapepam Suwarjono 2005. Hendrickson dan Van Beda 1992 menunjukkan beberapa pos laporan atau jenis informasi yang memerlukan pengungkapan, yaitu penjelasan kualitatif, perakiraan keuangan, kebijakan akuntansi, perubahan akuntansi, peristiwa pasca pelaporan, dan segmen usaha. Saatnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu metode pengungkapan. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Nah, metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain. Nah, apa sih metode-metode pengungkapan itu? Yang pertama adalah post statement keuangan, yang kedua catatan kaki, penjelasan dalam kurung, istilah teknis, lampiran, komunikasi manajemen, dan catatan dalam laporan auditor. Nah, dari 9 poin yang sudah saya jelaskan tadi, apakah teman-teman sudah paham atau masih ada yang bingung? Oke, itu boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab semampu saya. Ya. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengungkapan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.